Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Santri Sakti. Berbeda dari video-video sebelumnya, biasanya kita bikin kreasi, kita bikin bayan-bayan ngambil dari pesantren. Sekarang kita bakalan ngaji sedikit. Ya, kita ambil hadis, ambil Quran, kita diskusi sedikit. Dan kita mulai dari bab syukur, karena kita banyak jumpai teman-teman kita. Biasanya kalau diperintahkan untuk syukur, dianjurkan untuk syukur, mereka selalu bilang, saya ini syukur atas apa? Harta saya nggak nambah, uang saya nggak nambah, ya, kendaraan saya ini aja, apa yang disyukuri? Sebelum kita masuk bab syukur ataupun kita ajari gimana cara syukur menurut pendapat ulama, kita simak video berikut ini. Kita lihat video berikut ini, kita jadikan pelajaran ya. Teman-teman pernah nggak minum air sekotor ini? Ini adalah air yang dikonsumsi oleh adik-adik kita yang ada di Afrika, tepatnya di desa Tenzigee. Kita harus bersyukur karena di Indonesia, negeri kita, begitu banyak sumber air yang jernih, lagi segar, dan sangat layak untuk dikonsumsi. Berbeda dengan realitas yang harus dihadapi oleh saudara kita yang ada di Afrika. Ini adalah genangan yang dimana setiap musim hujan menjadi sumber air bagi mereka, tapi ketika musim kering datang, airnya sangat-sangat kerut lagi sedikit. Teman-teman semuanya, dari video ini kita bisa lihat anak-anak di Afrika ketika mereka minum air susah untuk mandi boro-boro kan. Ketika mereka menemukan air yang jernih, mereka merasa sangat bahagia, suatu kenikmatan yang besar ini. Kemudian ada anak yang kita lihat sekarang di video, ini anak kakinya nggak ada, dia jalan harus pakai kursi roda, dia kemana-mana berjalan pakai tangan dia, ngesot dan sebagainya. Kalau kita melihat mereka, kita akan bisa syukur atas kenikmatan kaki yang Allah berikan. Kita lihat sekarang ada video orang yang matanya buta, dia berjalan susah, tapi ada orang matanya buta, mereka ke masjid. Sedangkan kita kadang matanya dua, jernih semuanya, nggak rabun juga, ke masjid tidak berangkat. Kita juga lihat ada video seorang anak yang dia tangan tidak ada, dia makan pakai kaki. Masya Allah, kita melihat mereka seperti sedih. Kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini, maka syukur itu kan ada. Dari video yang kita lihat tadi, teman-teman di Afrika yang mereka kekurangan air, nampaknya dari situ kita bisa sedikit bersyukur. Kita bisa tahu bahwasanya kenikmatan itu ada, bisa terasakan ketika kenikmatan itu sudah gak ada dari diri kita. Kita yang tinggal di Indonesia, yang istilahnya air itu mudah banget. Kalau kata orang Jawa, jibar jibur mangan nganggur, air itu melimpah. Tapi bagi mereka yang tinggal di daerah Afrika, yang sulit air, yang bahkan air pun ngambil dari comberan untuk minum. Maka dalam video yang lain pernah kita ngeliat, ada orang yang minum, sampingnya ada anjing yang minum juga dalam satu kubangan, satu tempat. Masya Allah. Kalau kita tinggal di daerah mereka, kita akan baru merasa, ternyata air itu suatu kenikmatan yang besar. Sedangkan kita yang tinggal di Indonesia, kita mandi sepuasnya, kita minum, kadang kita buang-buang air sepuasnya. Kita ngerasa ini bukan suatu kenikmatan, karena kita anggap biasa. Dan kata Imam Ghazali rahmatullahi beliau mengatakan dalam kitab beliau, cara bersyukur itu mudah, yaitu pandanglah orang yang berada di bawah kalian, yang posisi yang mungkin dalam kedudukannya, hartanya di bawah kalian. Kalau dalam segi keduniaan ya, kalau dari harta, keduniaan itu kita pandang di bawah kita. Kalau dari segi agama, jangan kita pandang di atas kita. Jangan kita dari segi agama terus mengalah. Enggak, al-istar bil ibadati mamnu. Mengalah dalam segi ibadah itu mamnu, enggak boleh, dilarang. Tapi kalau dari segi dunia, kita pandang di bawah kita. Contohnya misal Allah SWT berikan kita, Allah kasih kita ini kemudahan punya mobil. Tapi mobilnya carry, mungkin tahun lama, mobil butut. Gimana cara syukurnya? Itu kita pandang orang yang dia ini kemana-mana pakai motor. Walaupun dia punya motor dua, tapi kalau kemana-mana pakai motor, kalau hujan masih kehujanan, kalau panas masih kepanasan. Kita yang punya mobil carry walaupun jelek, kalau kita melihat mereka yang pakai motor, insya Allah bisa syukur. Tapi kalau mobil kita carry jelek, kita pandang yang punya Pajero tetangga kita, akhirnya hanya merasa, kapan saya punya Pajero, kapan-kapan. Nggak terasa di kapan nih. Salah. Kok pocong alay? Nggak terasa di kapan nih. Kemudian bagi kita yang punyanya cuma motor, sudah motornya butut, itu kan, motor jelek banget, kemudian joknya itu sudah bolong-bolong, kalau misalnya kehujanan kita itu pantatnya ngompol karena kena bagian resapan,
Gimana cara syukurnya? Kita punya motor yang butut, yaitu kita lihat orang-orang yang kalau kemana-mana pakai sepeda ontel. Dia yang pakai sepeda ontel, dia harus capek-capek, dia yang gowe sepedanya. Sedangkan kita, walaupun motornya butut, tinggal ngegas, tinggal masukin gigi dan sebagainya. Mudah. Jadi kalau kita pengen syukur, lihatlah orang di bawah kita. Kalau kita lihat di atas kita, orang yang lebih kaya daripada kita dalam segi keduniaannya, maka rasa syukur ini susah kita dapatkan. Lah terus kalau saya ini sudah pakaian sudah jelek, sarungnya sudah linting-linting, ngeper-ngeper, saya ini nggak punya apa-apa, rasa syukur kita bagaimana? Maka ada cerita, ada seorang ulama, waktu itu beliau berjalan ke pasar. Maka beliau melihat di pojokan pasar ada seorang kakek-kakek yang matanya buta, kakinya lumpuh, terus badannya kena penyakit kulit. Tapi kakek tadi memutar tasbih dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, dengan penuh kenikmatan. Maka ulama tadi penasaran, dia jumpai kakek tadi. Ketika ditanya, kayak engkau ini syukur atas apa? Orang pasarnya sedang sibuk, engkau sendirian syukur. Berzikir Alhamdulillah dengan penuh kenikmatan. Padahal engkau ini keadaan yang prihatinkan. Maka jawab kakek tadi, saya ini syukur kenapa? Karena di antara orang satu pasar, mereka sedang sibuk jual beli. Bahkan sebagian menipu timbangan yang kecut dibilang manis buahnya menipu. Di antara mereka yang sedang lalai dari mengingat Allah, ada saya sendirian yang sedang mengingat Allah SWT. Itu jawaban si kakek tadi yang membuat ulama tadi terkesima. Begitu pula kita. Kita ini kadang merasa saya ini punya apa, enggak punya apa-apa. Tapi kalau kita ini punya iman, Allah pasti akan jadikan kita raja-raja di surganya Allah SWT. Maka teman-teman semuanya, secara syukur yang termudah, lihatlah orang yang di bawah kita dalam segi keduniaannya. Karena Allah SWT itu Allah zat yang ma'adil. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kalau kita kaya, mungkin kita akan foya-foya, kita maksiat, maka Allah tidak berikan itu. Bisa jadi dengan kita punya pangkat, Allah akan jadikan kita ini sehingga jadi koruptor, korupsi dan sebagainya. Na'udzubillah. Maka apa yang terjadi yang kita punya sekarang, itulah yang kita syukuri di hadapan Allah SWT. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Seandainya kalian tidak menghitung nikmatku, la tuhsuha, nggak akan mampu, kata Allah. Kalau untuk menghitung saja tidak mampu, apalagi mau membayarnya. Maka apa yang Allah SWT berikan kepada kita sekarang, kita syukuri dengan sebetul-betulnya, senantiasa syukur Allah SWT agar Allah SWT tambah semuanya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya.